Bapak mau mau bicara sesat, tidak ada Tuhan, silahkan. Tapi jangan diumumkan, jangan cari murid, jangan disebarkan untuk diri sendiri, silahkan. Tapi ketika Bapak menyebarkan ajaran sesat itu, maka kami siap berdiri mati di hadapan Bapak. Begitu. Kenapa Rasulullah SAW? Aliran ini dikecam oleh MUI karena diduga sudah menyebarkan ajaran yang menyimpang. Sampai-sampai MUI berkata, kalau misalkan Bapak masih tetap menyiarkan atau menyampaikan ajaran sesat, maka kami siap mati di hadapan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami kabarkan kembali ada aliran yang bernama Bab Thaharah yang kemudian mendapat kecaman dari MUI karena diduga sudah menyebarkan dan menyiarkan ajaran yang menyimpang. Sampai-sampai MUI mengatakan kami siap mati di hadapan Bapak kalau misalkan Bapak terus menyebarkan ajaran atau aliran yang sesat. Baik ikhwatillah, sebelum kita reaksi videonya, maka kita akan tampilkan cuplikan video yang disampaikan oleh pimpinan Bab Thaharah ini. Kemudian kita akan reaksi ya ikhwah, silakan. Kalau di bab makrifat, sholat itu bermakna mengingat Allah. Sholat, sembahyang itu, sembahyang itulah mengingat. Bukan buat sembahyang. Bukan berdiri sembahyang. Sholat, sembahyang. Bukan buat sembahyang, bukan mendirikan sembahyang, tapi diri sembahyang. Kalau di bab makrifat. Baik, itulah cuplikan video yang kemudian MUI mengecam daripada aliran ini. Sebetulnya bukan hanya inti saja, akan tetapi ada beberapa poin yang kemudian MUI langsung datang ke kediamannya untuk menyampaikan klarifikasi dan menyampaikan hal-hal yang dianggap menyimpang ya ikhwah. Baik, kalau misalkan kita melihat apa yang disampaikan oleh pimpinan dari Bab Thaharah ini, sebetulnya hal ini akan membuat awam orang-orang yang belajar ilmu agama. Padahal Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, Inna dina yusrun, agama itu mudah, jadi jangan dipersulit. Apalagi kalau misalkan sudah mengkaji tentang ma'rifat, bab ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini dibikin muter, dibikin sulit. Padahal kata Nabi, ad-dinu yusra, inna dina yusrun, agama itu mudah. Kenapa harus jelimet seperti itu menerangkannya? Bukankah ma'rifat itu artinya mengenal? Bukankah ma'rifat itu artinya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan ma'rifat itu dari kata asalnya arafa ya'rifu, masdarnya ma'rifah, artinya kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah ini dibikin sulit. Seharusnya ini dibikin mudah. Malah tadi dikatakan ma'rifat itu bukan sholat, tetapi ma'rifat itu diri yang sholat. Nah seperti itu ya. Bukankah orang yang semakin tinggi ma'rifatnya, dia akan semakin banyak melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ma'rifat manusia yang hidup di muka bumi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW paling tinggi ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ma'rifatnya. Dan Nabi SAW saking tingginya ma'rifatnya sampai-sampai Rasulullah bengkak ketika beliau melaksanakan ibadah sholat. Artinya apa? Banyak rakaatnya, kemudian banyak tilawah Al-Qur'annya, sampai-sampai Rasulullah SAW kakinya bengkak ya. Inilah yang disebut dengan ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi bukan ketika kita mengkaji ma'rifat malah kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengetahui Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka dari itu seorang ulama mengatakan, inna tariqah wal haqiqah bi ghairi fi'li syariah la tahsiluha. Seseorang yang melaksanakan thariqah dan hakikat akan tetapi dia tidak melaksanakan syariat, yaitu agama yang Allah perintahkan seperti salat dan sebagainya, maka dia tidak akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mencapai kepada derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan salat. Baik alhamdulillah, bagaimana MUI bersikap dan MUI mengecam daripada ajaran ini? Silakan kita simak bersama. Nah Bapak ini
sebenarnya saya mengatakan gini, kalau Bapak mau mau bicara sesat, tidak ada Tuhan, silahkan. Tapi jangan diumumkan, jangan cari murid, jangan disebarkan untuk diri sendiri, silahkan. Tapi ketika Bapak menyebarkan ajaran sesat itu, maka kami siap berdiri mati di hadapan Bapak. Begitu. Kenapa Rasulullah SAW siap membunuh yang mengaku sebagai nabi palsu pada zamannya? Dibunuh semua itu, Pak. Abu Laisi dibunuh mengaku sebagai nabi palsu. Musa al-Kadzab dibunuh mengaku sebagai nabi palsu. Kenapa tidak? Karena dia mencari murid, ada pengikutnya. Jadi seandainya Bapak hadis sendiri yang melaksanakan hukum itu, ini mengatakan tidak ada Tuhan, semua agama sama, bahkan di itu Bapak mengatakan saya bukan orang Islam. Betul Pak ya? Saya ini bukan Islam. Bukan, Pak. Saya bukan orang Islam. Kan jelas, saya bukan Islam. Ada jelas sekali itu Bapak itu. Di situ makanya kami ini bisa melacak siapa yang sesat ucapannya. Makanya ketika kami melihat YouTube-nya Bapak dan melihat semua bukti-bukti yang ada, maka kami bisa menyimpulkan, maka Bapak dalam memberikan statement tentang hukum adalah sesat. Begitu. Kenapa? Karena Bapak tidak berguru. Karena ketika Bapak mengatakan, contoh, ketika Bapak mengatakan di posket kemarin, Bapak mengatakan bahwa seluruh agama itu yang disembah adalah Allah, ya kan? Saya katakan, semua agama itu semua yang disembah adalah Allah, cuma ucapannya beda, ya kan? Bapak masih ingat ya? Jadi semua Tuhannya agama-agama itu adalah Allah semua, cuma panggilannya beda. Itu kan mana referensinya itu? Cuma satu-satunya agama mengatakan Allah hanya Islam. Nah, Bapak mengatakan semua agama itu Tuhannya Allah semua. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, itu Allah semua, cuma panggilannya beda. Nah, sekarang mana referensinya? Jadi kalau kita melihat YouTube-nya Bapak itu tentang bicara masalah la ilaha illallah, namanya tidak ada yang jelas kecuali Allah, kan Bapak menjelas, bukan tidak ada yang disembah. Al-ilahi itu dalam bahasa Arab al-ma'bud, tidak ada yang disembah. Nah, Bapak menerjemahkan tidak ada yang jelas. YouTube-nya Bapak begitu. Nah, sekarang mana referensinya Bapak? Maka ini siapa? Bapak ini siapa? Bapak Nabi? Ya begitu. Alhamdulillah, memang rentan sekali di akhir zaman ini dan banyak bermunculan aliran-aliran. Untuk itu kami mengajak kepada kita semuanya, maka belajar agama harus dengan cara berguru. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi pemberitahuan untuk kita dan semoga kita lebih hati-hati untuk kedepannya. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bab makrifat bukan menyembah Allah, karena menyembah itu syirik, tak menyembah itu kafir. Hukum makrifat, bila kau menyembah Allah maka syirik, bila kau tak menyembah Allah maka hukumnya kafir. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.